Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Sorgulati, kelas komputerisasi akuntansi sore. Saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah membuat database dan membuat data jenis buku dan data buku. Pertama-tama kita akan membuat dulu modul. Kita langsung saja buka aplikasi Akses. Setelah kita buka, saya akan langsung menjelaskan di bawah tabes. Kita akan langsung dinamai buku atau jenis buku. Kedua kali kita akan membuat, setelah kita buat, hasilnya akan seperti ini. Setelah selesai, langsung simpan project Anda, kemudian dibikin, kemudian ditebus. Setelah kita kesimpan, kita langsung saja membuka aplikasi Visual Studio 2010. Kita membuat dulu desain atau apa yang akan kita buat. Nah, untuk pertama kita langsung ke kode jenis. Kode jenis kita langsung menggunakan label. Kode jenis dan nama jenis itu menggunakan toolbox label, dan di samping kode jenis itu menggunakan toolbox textbox, dan yang bawahnya juga sama textbox. Yang simpan, ubah, hapus, batal ini kita menggunakan toolbox button, dan yang bawahnya kita menggunakan textbox, dan yang paling bawah kita menggunakan toolbox data grid view 1. Setelah itu kita langsung masuk ke modul lagi. Kita membuat coding. Nah, berhubung saya buat coding yang ada di modul seperti yang ada di layar saya ini. Setelah itu kita langsung masuk ke coding kode jenis yang ada di data jenis buku. Nah, setelah berhubung saya buat, saya dulu. Nah, codingnya seperti yang ada di layar saya ini. Mulai dari impor sistem data outlet ini sampai ke bawah. Nah, sesudah selesai ngoding semua, kita langsung masuk ke data jenis buku tadi. Nah, kita simpan dulu, kemudian kita run. Nah, kalau sudah bisa, kita coba kode jenisnya DA. Nama jenisnya kita kasih nama sesuai apa yang kita inginkan. Nah, setelah itu kita simpan. Nah, data belum lengkap, nah kita belum mengisi oke. Maaf. RS kita kasih nama TU. Nah, kita langsung simpan. Nah, simpan data sukses, kita oke. Setelah itu yang kedua, kita langsung membuat data buku. Seperti langkah yang pertama, kita ke modul dulu. Maaf, kita akan membuka ke aplikasi Akses lagi. Kemudian kita cari buku. Nah, setelah kita buat lagi, kita akan keluar lagi ke masuk ke Visual Studio 2010. Langsung kita buka dan akan membuat tabel seperti yang di layar saya ini. Nah, kode buku, judul, pengarang, penerbit, jumlah buku, jenis buku, harga, dan deskripsi ini
kita akan menggunakan toolbox tabel, dan yang sebelah kode buku bawahnya judul, pengarang, dan penerbit, jumlah buku, harga, itu kita akan menggunakan toolbox textbox. Dan yang ada di jenis buku kita akan menggunakan toolbox combo box, dan yang sebelahnya sama kita menggunakan textbox. Nah, untuk yang simpan, buka, hapus, batal, tutup itu menggunakan toolbox button. Yang bawahnya kita menggunakan textbox lagi, dan yang bawahnya menggunakan data grid view. Nah, setelah itu kita langsung membuat coding supaya aplikasi ini bisa dijalankan. Nah, langsung saja masuk di dataku. Nah, berhubung sudah saya buat, inilah coding yang sudah saya buat yang ada di layar saya ini. Nah, setelah kita membuat codingnya, kita simpan lalu kita run lagi. Sebelum kita run, kita ke project dulu. Nah, start platformnya kita ganti data buku. Nah, setelah itu kita run. Nah, setelah bisa, kita kasih kode bukunya, contohnya 002. Kita enter, kita ke berikutnya, maaf, kita ke judulnya Sembrono, terserah yang mau dikasih nama apa. Terus pengarangnya Suneo, penerbitnya Saiful, jumlahnya 35. Deskripsinya kita kasih Salehu. Setelah itu kita simpan. Maaf, data belum lengkap. Data belum lengkap, maaf ya. Kalau ini kita ada kekurangannya. Apa ya? Kalau untuk harganya, maaf, kita belum isi harganya 2. Nah, setelah itu kita simpan. Belum lengkap nih. Jumlah harga dashboardnya, nah, kita simpan. Nah, simpan data sukses. Kalau dia langsung menjawab, kemudian kita membuat login. Nah, seperti yang saya buat di layar saya ini, saya menggunakan username ini, menggunakan toolbox label, passwordnya 2 sama label. Setelah username, saya menggunakan toolbox textbox, bawahnya teks. Untuk login sama avatar itu saya menggunakan pattern. Nah, setelah itu kita langsung ke codingnya. Maaf, sudah saya buat, ini saya hapus dulu. Nah, setelah itu kita ke project dulu sebelum kita run. Nah, start platformnya kita ganti dulu ya, Jin. Setelah itu kita run.
Nah, kita coba. Login salah, periksa kembali nama pemakai dan password Anda. Maaf. Login salah lagi terus. Maaf. Maaf, loginnya saya lupa. Saya akan buka dulu di loginnya. Kita cari. Login salah, periksa kembali nama pemakai dan password Anda. Untuk ini saya mohon maaf, saya lupa. Setelah itu kita langsung masuk ke menu. Nah, kita langsung membuat desain yang kayak yang yang ada di layar saya ini. Yang paling atas ini saya menggunakan monostrip, dan yang paling bawah menggunakan satu strip. Nah, setelah itu kita langsung ke login. Sebelum masuk ke login, saya akan membuat master data dulu. Nah, di sini ada jenis buku dan data buku. Kemudian di laporan data buku dan laporan data jenis buku. Dan kemudian di pengaturan pemakai ganti pemakai. Nah, setelah itu kita ke coding. Berhubung saya sudah coding, ini saya hapus dulu. Nah, setelah kita sudah coding, seperti yang tadi, kita simpan dulu, terus kemudian ke project cari yang. Nah, start promnya ini diganti sesuai apa yang Anda buat. Kemudian kita akan, setelah bisa, kita akan menggunakan ini. Nah, kalau yang kayak gini sudah berhasil ya, apa yang kita buat. Oke, langsung saja. Setelah itu kita langsung ke masuk data source. Nah, kita langsung ke database kita naik. Kita ke dataset, kita naik lagi. Nah, kemudian itu kita cari yang paling atas, Microsoft Data, terus kita continue. Nah, kemudian di sini kita cari di mana penyimpanan yang. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan tutur kata atau kesalahan dalam menjelaskan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.